apakah bisnis ini tuh layak atau tidaknya untuk dijalankan. Untuk pembahasannya nanti teman-teman bisa simak dari awal hingga akhir, karena di akhir kami juga akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang masih kurang paham tentang materi presentasi kami. Jadi kami mengharapkan teman-teman juga bisa memperhatikan materi kami dari awal hingga akhir. Ya. Nah teman-teman, yang pertama itu kan ada latar belakang, dan ini juga ada foto produk dari kami, itu dengan minuman Sarah Lemon seperti ini visunya. Dan jadi Sarah Lemon itu kan merupakan usaha UMKM. Nah UMKM ini memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan terciptanya lapangan kerja. Terus juga saat itu tadi tentang tren gaya hidup sehat, dan tentunya usaha itu dapat membuka peluang besar bagi pemilik usaha herbal dengan berbahan alami. Contohnya pada produk minuman Sarah Lemon ini, kita dengan berbahan alami dengan perpaduan antara serai dan lemon. Dan Sarah Lemon ini juga memiliki keunggulan bahan baku yang mudah diperoleh, terus juga proses produksinya juga sederhana dan modalnya terjangkau. Serta Sarah Lemon Silver Drink ini juga memiliki variasi produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Seperti itu. Dan tapi usaha ini juga memiliki tantangannya, sepertinya kayak persaingan bisnis, terus juga daya tahan produk karena minuman itu berbahan alami, terus juga ada fluktuasi harga bahan baku. Jadi kita melakukan analisis pada usaha Sarah Lemon ini untuk kita mengetahui apa aja sih peluangnya, terus juga resikonya itu seberapa besar, serta prospek pengembangan usaha ini agar dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan, serta layak atau tidaknya usaha ini untuk dijalankan. Seperti itu teman-teman. Nah, yang berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang profil usaha kelompok kami. Jadi nama usaha kami yaitu Sarah Lemon Silver Drink yang berlokasi di Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Jadi jenis usaha kami yaitu minuman herbal yang sudah berdiri sejak tahun 2015. Target konsumen kami yaitu remaja, orang dewasa, dan yang paling utama adalah masyarakat yang menerapkan pola hidup gaya sehat. Dan sistem penjualan dari Sarah Lemon ini kita melakukan penjualan secara langsung dan melalui media sosial. Di sini juga tertera nomor telepon dari si pemilik Sarah Lemon. Jadi jika teman-teman ada yang berminat untuk memesan Sarah Lemon, boleh silakan hubungi nomor tersebut. Di sini juga ada dokumentasi saat produk kami mengikuti event Sarah Walet Emas 2026 yang berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah.
lebih selama 17 sampai 25 menit supaya aroma dan rasa serainya keluar sampai optimal. Nah, setelah proses perebusan selesai, kita campurkan bahan-bahan tambahan seperti gula batu, asam jawa, dan garam Himalaya. Nah, setelah proses pencampuran selesai, kita masukkan air perasan lemon, lalu kita saring memisahkan sari dan airnya. Setelah itu kita dinginkan dan kita kemas menggunakan botol yang sudah food grade. Setelah kita kemas, kita simpan di dalam suhu dingin untuk menjaga kualitas dan kesegaran dari serai lemon ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam pasar. Di pasar kita ada pada remaja, hewan besar dan juga lansia. Biasanya yang menggunakan produk ini orang-orang yang tertarik dengan kehidupan sehat. Dan selanjutnya kompetitor kita ini banyak karena minuman produk ini contohnya seperti Kiranti. Kiranti itu paling terkenal biasanya buat perempuan. Ini minuman kompetitornya namanya kayak minuman jahe, asam, lemon tea, dan minuman harga lainnya. Selanjutnya untuk strategi pemasaran kita hanya menggunakan aplikasi WhatsApp dan juga Instagram karena kita belum bisa menjual lewat TikTok maupun Shopee karena bahan baku yang kita buat itu menggunakan bahan alami tanpa pengawet. Jadi kita masih belum bisa menahan produknya yang cuma hanya batas waktunya sekitaran seminggu. Di sini ada varian rasanya, ada original, es juga dan juga. Kita bisa lihat di sini ada berbagai macam ukuran. Dan masing-masing ukuran ini ada berbagai macam harga. Yang pertama ini sekitaran ukuran 850 ml yang harganya 11.000. Yang kedua yang ini ukuran 350 ml dengan harga 15.000. Dan selanjutnya yang paling besar yang 1 liter harganya 31.000. Selanjutnya yaitu analisis sorry. Yang pertama ada sense yaitu kekuatan produk minuman ini menggunakan bahan alami dan menyehatkan lalu memiliki variasi produk seperti yaitu original, sugar dan non-sugar. Nah, terus produk minuman secara ini juga sudah memiliki NPP dan sertifikat halal sesuai dengan klaim biaya produsen. Dan yang kedua ada wellness yaitu pelemahan. Produk minuman ini daya tahan produknya masih terbatas, kapasitas produksinya juga masih terbatas, lalu jangkauan pemasarannya masih belum luas dan promosi lebih dominan melalui media sosial. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu opportunities, yaitu peluang minat masyarakat terhadap minuman herbal meningkat, lalu perkembangan media sosial memudahkan promosi. Selanjutnya peluang penjualan online dan kerjasama reseller. Dan terakhir gaya hidup sehat yang semakin berkembang. Dan yang terakhir ada threats yaitu ancaman. Harga bahan baku lemon ini dapat naik sewaktu-waktu, lalu produk mudah ditiru pesaing, dan yang terakhir persaingan dalam UMKM dan produk besar lainnya. Selanjutnya kita masuk ke aspek teknik dan juga teknologinya. Yang pertama untuk aspek teknik operasionalnya kita dilakukan di lokasi Tanah Baru Kabupaten Besi, Kota Depok, Jawa Barat. Kenapa kita memilih tempat ini? Karena tempatnya cukup strategis dengan sekitaran wilayah pemukiman warga dan juga dapat dijangkau oleh konsumen, dan untuk bahan bakunya kita juga lebih mudah. Dan selanjutnya untuk teknologi yang digunakan kita masih teknologi sederhana. Ini contoh peralatan yang kita gunakan seperti kompor, panci, stainless steel, saringan, alat press tutup botol, dan juga freezer. Selanjutnya
satu kali produksi, Sereh Lemon ini tuh mampu memproduksi 6.000 botol dalam per minggunya. Dan dalam 1 bulan kita tuh memproduksi 4 kali untuk di bulan Mei. Jadi dengan total botol itu dalam 1 bulan kita mencapai kapasitas produksi dalam sekitar 24.000 botol. Tapi perlu dipastikan ya teman-teman, kapasitas produksi tersebut itu juga masih memungkinkan untuk ditingkatkan sering bertambahnya permintaan konsumen juga dan perluasan pemasaran produk. Jadi angka 24.000 botol ini itu tidak selalu menetap setiap bulannya, tapi kadang bisa naik dan itu bisa turun juga. Baik, untuk selanjutnya yaitu aspek keuangan. Yang pertama kita ada biaya bahan baku. Di sini tulis ada 7 bahan baku. Yang pertama lemon kita menggunakan sebanyak 210 kg dengan harga satuan Rp9.000. Jadi totalnya Rp1.890.000. Yang kedua adalah sereh sama juga 210 kg. Harga satuannya itu Rp6.000. Jadi jumlahnya itu Rp1.260.000. Yang ketiga yaitu kita menggunakan asam jawa sebanyak 1 kg. Harga satuannya itu Rp40.000. Jadi jumlahnya juga sama. Yang keempat kami menggunakan garam Himalaya sebanyak 1,5 kilo. Harga satuannya itu Rp20.000. Yang kelima kami menggunakan gula batu sebanyak 190 kilo. Harga satuannya yaitu Rp30.000. Jadi jumlahnya Rp5.700.000. Kemudian selanjutnya karena ada botol, kita menggunakan sebanyak 6.000 botol. Harga satuannya itu Rp900. Jadi totalnya itu Rp5.400.000. Yang kedua kita ada stiker sebanyak 97 lembar. Satu lembarnya itu berisi 62 stiker. Harga satuannya itu Rp12.000. Jadi jumlahnya Rp1.164.000. Total bahan baku sekali produksi yaitu Rp15.474.000. Jadi selama sebulan kita kalikan 4, jadi sebesar Rp61.896.000. Untuk selanjutnya kita ada biaya operasional per bulan. Biaya bahan bakunya tadi selama 1 bulan Rp61 juta sekian. Kemudian yang kedua kita ada biaya tenaga kerja sebanyak 9 pegawai. Masing-masing pegawai itu gajinya Rp1.500.000. Jadi totalnya itu Rp13.500.000. Kita juga ada biaya terduga sebesar Rp3 juta, biaya gas sebesar Rp160.000, biaya listrik untuk 9 freezer totalnya Rp1.402.000. Kemudian kita ada biaya transportasi untuk 1 bulan itu Rp500.000. Biaya airnya itu selama 1 bulan kita menghabiskan Rp2.800.000. Jadi total biaya operasional selama 1 bulan yaitu Rp83.258.000. Untuk aspek keuangan selanjutnya kita ada pendapatan dan laba usaha. Pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan selama 1 bulan yaitu 24.000 botol dengan harga jual itu Rp11.000 yang kecil. Setelah itu pendapatan 24.000 botol dikali Rp11.000, totalnya yaitu Rp264 juta. Kemudian selanjutnya ada HPP. HPP-nya yaitu Rp83.258.000 dibagi dengan 24.000 botol. Hasilnya kita Rp3.469.000 per botolnya. Selanjutnya laba bersih. Pendapatan dikurangi total biaya operasional Rp264 juta dikurangi Rp83.258.000. Hasilnya Rp180.742.000. Selanjutnya itu analisis pelayanan keuangan. Kita BEP-nya Rp80.258.000 dibagi dengan Rp11.000. Hasilnya itu 7.568 botol. Usaha akan mencapai kondisi di mana total pendapatan bisnis sama dengan total biaya yang dikeluarkan apabila berhasil menjual sebanyak 7.568 botol. Yang kedua itu PIB dibayar.
83.258.000 dibagi dengan 180.742.000, hasilnya adalah 0,46 bulan atau 2 minggu. Untuk usaha saya ini layak untuk dijalankan karena memiliki keuntungan yang sangat tinggi, 3 kali bulan yang baik dan pengembalian modal yang relatif cepat. Nah teman-teman, pada saat berikutnya itu ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisis studi kelayakan bisnis yang telah kami lakukan, usaha minuman herbal Sareh Lemon itu dapat dikatakan layak dan dapat dikatakan layak untuk dijalankan dan dikembangkan sebagai usaha UMKM. Terus juga dari segi aspek yang sudah tadi dijelaskan, dan mulai dari aspek pasar, aspek pemasaran, produk ini juga memiliki peluang yang baik karena saat ini masyarakat tuh mulai peduli terhadap gaya hidup sehat dan tentunya lebih tertarik dengan mengkonsumsi minuman berbahan alami. Jadi dari semua aspek yang sudah tadi dibahas sebelumnya, usaha Sareh Lemon ini juga pastinya memiliki potensi keuntungan yang terbilang itu cukup tinggi ya teman-teman, dan pendapatan usaha ini juga mampu menutupi biaya operasional dan menghasilkan laba yang besar. Terus juga dari hasil analisis keuangan menunjukkan usaha itu layak dijalankan karena mampu menghasilkan dan pengembalian modal itu yang relatif cepat, tadi sekitar 0,42 bulan. Dan oleh karena itu berdasarkan seluruh hasil analisis yang telah kita analisis, usaha minuman herbal ini dapat dinilai memiliki prospek baik untuk dikembangkan ke depannya. Nah, yang berikutnya ada saran. Jadi sarannya itu ada 3. Yang pertama, pelaku usaha disarankan untuk terus menjaga kualitas dan konsistensi rasa dari Sareh Lemon supaya menjaga kepercayaan para konsumen. Nah, yang kedua, dalam kegiatan operasional, pengelolaan usaha dan pencatatan keuangan sebaiknya dilakukan secara rutin supaya usaha ini terus berjalan dengan baik. Nah, yang terakhir, promosi melalui media sosial dan penjualan melalui reseller perlu ditingkatkan agar Sareh Lemon ini penjualannya semakin menyebar luas dan semakin meningkat setiap harinya. Baik, untuk selanjutnya foto pertama itu proses penuangan. Setelah jadi kita tuangkan di dalam botol. Foto yang kedua sama, dan foto yang ketiga itu ada bahan baku dan alat-alatnya. Dan foto keempat itu kami berkunjung ke pabrik ini. Itu kita fotonya di tamannya. Dan yang foto kelima itu kami di event Summer Mas 2026 di taman ini. Baik teman-teman, karena sudah disebut presentasi, jadi kami membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman bagi yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Nanti kamu catat yang nanya siapa, nanya apa ya. Nah yang kemarin-kemarin juga masih ada ya? Ada nggak? Yang nanya siapa, pertanyaannya apa ya, nanti dirangkum di tadi itu dari makalah itu, nanti setelah presentasi itu ada yang siapa namanya, ininya pertanyaannya apa, dari jawabannya ya. Saya mau usah nanya siapa tadi yang nanya di bawah, memang saya ada ya, cuma lebih baik jadi kemarin dulu tunjuk aja siapa nanti ya, langsung ngetik atau ditulis. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan ya. Dibuka berapa dulu? Di 2 dulu, 3 dulu, 4 dulu, 5 dulu. Ada yang berapa ada? Yang bertanya siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi bagi 2, 3. Bagi 2. Anak saya Februsia, saya izin bertanya. Kalian kan menyediakan varian original ya, ada yang less sugar dan no sugar. Terus bagaimana cara kalian memastikan rasa Sareh Lemonnya tetap nikmat dan gak hambar pada varian yang no sugar? Ada. Baik, Fir, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi kami rangkum dulu ya. Dan silakan yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Nahwa.
Itu kan yang di poin ketiga kan serai dipotong dan direbus selama kurang lebih 3 sampai 10 menit. Itu kenapa spesifik itu waktunya? Terus kalau misalkan waktunya kurang atau lebih dari itu, apa ada efek atau akibatnya? Gimana sih nama pertanyaannya? Satu orang. Silakan Febrina. Perkenalkan, nama saya Febrina Putri Zendasi. Izin bertanya, nanti kalau nggak salah di bagian latar belakang kan disebutkan salah satu tantangannya adalah daya tahan produk ya. Nah, mengingat minuman ini adalah minuman alami tanpa pengawet, lalu menurut kalian bagaimana usaha ini dapat mengatasi resiko kerugian akibat produknya basi? Baik, terima kasih Febrina atas pertanyaannya. Dari 3 yang sudah bertanya, kami izin menjawab dulu pertanyaannya. Mulai dari Kalian sebutkan. Kalau usah rebutan nanti satu-satu bisa. Bisa jawab kan kalau lebih satu tuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Brian terlebih dahulu. Jadi kunci kelezatan produk kami itu tidak terletak pada gulanya, melainkan berasal dari kualitas saripati bahan, kualitas saripati kualitas saripati bahan bakunya, dan kami mengombinasikan ses segar dan lemon dengan bahan pendukung lainnya seperti asam jawa dan garam Himalaya secara alami mendorong rasa gurih dan mengunci aromanya sehingga varian sugar tetap terasa segar dan nikmat saat dikonsumsi. Terima kasih, apa itu sudah jelas? pertanyaan dari Nol. Saya akan menjawab pertanyaan dari Natwar. Tadi kan Natwar nanya kenapa serainya direbusnya kurang lebih 17-25 menit. Jadi itu merupakan standar yang paling optimal untuk menghasilkan aroma dan rasa serai yang paling baik gitu. Kalau misalkan kita merebusnya kurang dari 17 menit, jadi aroma serainya tuh kurang keluar. Nah sebaliknya kalau misalkan kita merebusnya tuh lebih dari 25 menit, pasti warnanya lebih pekat dan rasanya pasti lebih pahit. Jadi kita menyarankan untuk merebusnya sekitar 17-25 menit. Apakah saya akan menjawab? Baik, tadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Febrina. Tadi kan kalau tidak salah, Febrina bertanya tentang tantangannya yang itu tentang daya tahan produk ya. Nah, jadi tantangan jadi kami mengatasi tantangan
berikan kepada konsumen itu masih dalam keadaan segar dan nikmat. Terus juga cara yang kedua, kami tuh ketika misalnya sudah memproduksi serai lemon ini, terus setelah dikemas dengan api, kita harus langsung masukkan ke dalam chiller dan dalam suhu yang tinggi agar mengurangi perkembangan bakteri. Seperti itu. Kamu jawab, Fedrina? Baik teman-teman, kita akan membuka 2-3 pertanyaan lagi. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Najwa. Perkenalkan, nama saya Nabila Najwa dengan NIM 642305152. Tadi kan di aspek keuangan ya, itu kan udah tertera semua tuh lengkap bahan baku sampai keuntungan yang didapat dari si produk ini. Terus kalau misalkan nih, kan bahan baku itu beda-beda ya, pasti bakal ada turunnya, harus ada naik ya, berubah lah harganya. Itu gimana caranya produk serai lemon ini tetap dapat keuntungan yang besar seperti sekarang ini? Terima kasih. Baik, ada lagi yang bertanya? Oke, ini aku mau tanya, kan yang namanya usaha itu pasti banyak banget ya pesaingnya, apalagi memang botol-botol kayak gini. Nah, aku pengen tahu gimana sih produk serai lemon ini tuh menghadapi banyak pesaing. Terus apa sih nilai tambah atau keunggulan yang spesifik dari serai lemon dibandingkan kompetitor minuman-minuman botol lainnya? Boleh minta tolong dijelaskan. Baik, kami dulu untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Saya perkenalkan, nama saya Sumunirmo dengan NIM 6423049. Di sini saya ingin bertanya, berdasarkan hasil analisis finansial yang kalian paparkan, apa alasan utama yang menunjukkan bahwa bisnis serai lemon ini layak dijalankan? Terima kasih pertanyaan tersebut. Ada lagi? Baik, kami cukup tidak. kami tampung dulu untuk pertanyaannya dan kami ingin diskusi terlebih dahulu.
estimasinya, dan kami memastikan bahan bakunya segar dan juga rasa produknya tetap konsisten. Dan tidak lupa juga kami memanfaatkan media sosial untuk melakukan promosi yang lebih baik lagi. Dan selain itu, keunggulan utama kita sudah menyesuaikan variasi produk yang menyesuaikan preferensi gaya hidup, dan juga paling penting produk ini sudah terjamin keamanannya dari tadi kita menunjukkan dokumentasi tentang NIB-nya dan juga sertifikat halal. Rifana, apa kamu jawab? Menjawab. Terima kasih. Dan berikutnya kita akan menjawab pertanyaan satu lagi, yaitu dari silakan Kak. Baik, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Berdasarkan analisis keuangan kami, analisis ini, usaha ini sangat layak dijalankan. Usaha ini sangat layak dijalankan karena tingkat potensi pendapatan kita yang cukup tinggi dan APB kami yang ada, serta laba bersihnya yang gede, yaitu 180 juta sekian. Sehingga kan DP kami itu sangat kecil, hanya 7.000 botol, sedangkan produksi kami itu selama sebulan 24.000 botol. Dan PB kami itu sekitar 2 minggu sudah bisa dibilang balik modal lagi, jadi cukup cepat. Mas. Gue sudah menjawab. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang bertanya lagi? Siap lagi dulu. Kalau aku kasih baku, kamu drop sendiri. Satu bulannya itu hanya 4.000 produksi. Jadi ini menambahkan itu untuk biaya ini tuh kita tuh memang Pertanyaannya sih dan kalau kami dari tabel ini kami tuh menghitung tentang dari perhitungan penjualan bulan Mei, itu pesanan terakhirnya sekitar itu kan kita mendapat pesanan 74.000, dan harga ini mungkin harga berapa juga pastinya akan bisa berubah-ubah terus seiring berjalannya bulan karena bisa naik. Oke, nanti ditulis per apa itu? Dengan per Mei 2026. Iya baik, ini ditambah. Ya, di atasnya aja biaya bahan baku periode bulan Mei 2021. Ya, jadi itu juga sama biaya operasional per bulan itu bulan apa? Ya, bisa dibilang memang layak banget ya. Kalau secara itu mulai tadi yang nguatin itu memang garam ya, memang kuat. Terus yang saya bagian poin-poinnya tadi ini per apa per bulan? Oh, banyak banget kalau 7.000 per bulan.